1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-36. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari telah menemukan bagian pembacaan firman, biarlah Alkitab terbuka di hadapan kita. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mau membaca firman-Mu dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-36. Kami memohon hikmat daripada Tuhan memampukan kami, bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan firman, bukan hanya merenungkan firman, tetapi Roh Kudus dan Roh Hikmat Allah memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, persekutuan, dan pelayanan. Demi Kristus Yesus firman kebenaran yang hidup, hamba berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-36 berfirman bagi kita sekalian. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel Maria, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan disumpahkannya kepada Ishak, dan diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke kerajaan ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapa memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan berdiri sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan hai segala suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan ketulusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan Ibu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beriak-riak padat dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan kalau kita orang semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bolehkah jabat tangan kanan kiri saudara-saudari berkelabang dan katakan, Tuhan mengasihi. Jabat tangan tidak terbuka baik-baik. Ya Bapak Ibu, hari Minggu adalah hari yang kita khususkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, hari Minggu adalah hari yang saya, Bapak Ibu, saudara-saudari khususkan untuk kita datang dan menyembah Tuhan. Kalau senior pasti dari malam kita sudah mempersiapkan bahwa pagi ini jam 6 saya mau khusus berjumpa dengan Tuhan. Ya, walaupun mungkin tadi ada sedikit tantangan di jalan ketika mau ke gereja, tapi niat itu tidak memutuskan perjumpaan kita dengan Tuhan. Pertanyaan, apa yang membuat kita sangat-sangat menghargai waktu yang Tuhan karuniakan ini untuk datang menyembah Tuhan? Jawabannya hanya satu, Bapak Ibu. Jawabannya adalah saya mau bersyukur kepada Tuhan. Saya mau mengucap terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih kasih saya nafas. Karena Tuhan masih kasih saya kehidupan. Karena Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini. Karena kalau belum mati, itu sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka menyembah Tuhan, mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan adalah sebuah sukacita dan kebahagiaan yang kita alami dan kita rasakan dalam hidup iman kita secara khusus kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa menyembah Tuhan itu begitu penting? Karena kalau bukan karena Tuhan, saya ini siapa? Kau ini siapa? Karena Tuhanlah, maka kita bisa ada sampai hari ini. Karena Tuhanlah, kau keluar dari berkat Tuhan. Karena berjumpa dengan Tuhanlah, pekerjaan, usaha, hidup, pergumulan, tantangan, persoalan, saya bisa melewati semua itu dengan senyum, sukacita, hati yang bahagia hanya kepada Tuhan. Sebab ada lagu bilang hati yang gembira adalah obat. Kok hati gembira ya kan? Kalau punya uang itu hanya selembar, tapi perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kenapa kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam rumah Tuhan yang kudus ini? Pernahkah Bapak Ibu sadar bahwa dalam rumah Tuhan ini ada tuan rumah? Kalau sama di rumah juga ada tuan rumahnya itu orang. Dalam gereja ini ada tuan rumahnya. Dalam rumah Tuhan ini ada tuan rumahnya. Siapa tuan rumahnya? Tuan rumahnya adalah Yesus Kristus yang setiap saat membuka tangannya untuk menyambut kita ada dalam perjumpaan dengannya dalam rumahnya yang kudus. Saudara bisa lihat kan? Tidak, tapi iman kita berkata bahwa dalam rumah Tuhan
Kalau kita datang di rumahnya Tuhan, betapa sukacitanya Tuhan menyambut semua orang yang datang untuk berjumpa dan menyembah. Dan inilah juga yang mau dihentarkan dalam pembacaan kita. 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-36. Apa yang membuat sampai Raja Daud meminta Asaf dan saudara-saudara sepuaknya atau saudara-saudara sesukunya untuk menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan? Ada peristiwa penting apa sehingga Raja Daud harus meminta Asaf untuk menyatakan puji-pujian kepada Allah? Ada satu peristiwa besar yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Peristiwa itu adalah peristiwa dibawanya tabut Allah ke Yerusalem. Nah, dipindahkannya tabut Allah ke Yerusalem. Adalah peristiwa besar yang diiringi dengan banyak nyanyian umat. Setelah tabut sampai ke tempat tujuannya, Daud meminta kepada Asaf dan saudara-saudara sepuaknya atau sesukunya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Siapa itu Asaf? Kenapa Raja Daud harus meminta Asaf dan saudara-saudara sesukunya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan? Saudara-saudara tahu siapa itu Asaf? Asaf itu banyak kita dapati dalam tulisan kitab Mazmur. Asaf adalah orang Lewi dari Bani Gerson yang memiliki talenta, yang memiliki karunia secara khusus di bidang seni musik pada zaman itu ya. Jadi Asaf itu adalah keturunan dari orang-orang Lewi dari Bani Gerson yang punya talenta, yang punya karunia untuk ada dalam bidang seni musik. Makanya tercatat ia menulis 12 Mazmur yang ada dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Sedangkan nyanyian yang tadi kita membaca bersama dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 36 itu bisa terdapat juga dalam Mazmur 96 kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, Mazmur 105 ayat 1 sampai 5 dan Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 47 sampai 48. Seperti nyanyian-nyanyian dalam Mazmur, bagian ini dimulai dengan seruan untuk memuji Tuhan, seruan untuk bersyukur kepada Tuhan, seruan untuk bernyanyi bagi Tuhan, seruan untuk bermegah dalam Tuhan, seruan untuk mencari Tuhan, dan seruan untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dikerjakan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan bangsa Israel dari Abraham, Ishak, Yakub dan sampai pada turunan Raja Daud. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian ini pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-22 adalah bagian seruan penyembahan, bermegah, bersyukur, bernyanyi, mencari Tuhan sebagai sebuah tanda sukacita, sebagai sebuah tanda syukur, sebab tabut perjanjian Allah itu telah ditempatkan di Yerusalem, di tempat yang sesungguhnya. Bayangkan tabut itu dibawa mulai dari zaman Musa sampai di Daud. Sebuah perjalanan yang cukup panjang mungkin bisa ada di tempatnya di Yerusalem. Dan itu sebagai pujian ini ayat 7 sampai ayat yang 22 adalah sebagai tanda bahwa hanya ini yang bisa mereka lakukan atas perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dikerjakan oleh Tuhan Allah. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu kita baca bersama pada ayatnya yang ke-22 dari bacaan kita ini. 1, 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang berkafir dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Dan puji-pujian, penyembahan, syukur dan kehidupan yang sepenuhnya bermegah di dalam Tuhan. Dalam pujian ini Raja Daud mengingatkan, dalam pujian ini juga Asaf mengingatkan, ingat supaya jangan mengusik orang-orang yang telah diurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabi. Zaman sekarang ini
manusia. Tapi kan dia punya hak khusus yang tidak langsung orang lain punya. Kalau dia sama, langsung yang punya pekerjaan yang akan dia. Dan kita tidak punya hak untuk menghakimi. Tugas kita adalah kita sayang, kita jaga, kita doakan, kita topang dalam pelayanan supaya kehidupan yang memuji, kehidupan yang menyembah, kehidupan yang mencari Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Tapi kehidupan itu menjadi berkat dalam hidup. Waktu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan hamba Tuhan, hubungan dengan orang itu semua terjadi dalam keadaan yang baik, dan pada akhirnya kebaikan itu membuat kita untuk apa? Untuk semakin bersyukur kepada Tuhan, untuk semakin bernyanyi bagi Tuhan, bermegang di dalam Tuhan, dan mencari Tuhan dalam hidup. Dan cari yang berkesepayan dalam itu sebentar dari siapa yang dipimpinnya? Aku nanti sebentar dipimpin lah sekali. Nah sudah tenang, nanti jam 9 sampai dipimpin orang di sana cuma jam 9. Manusiawi, itu manusiawi. Dan tujuan kita datang menyembah Tuhan adalah kita mencari Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk Tuhan supaya satu minggu yang kita lewati kita aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian teks ini juga dikatakan kepada kita pada ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-36, ketika mereka menyatakan syukur, bernyanyi, bermegang di dalam Tuhan, mencari Tuhan dan melakukan yang baik kepada para hamba-hamba dan para nabi-nabinya, maka pada ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-36, Tuhan bukan saja menjanjikan pemeliharaan atas umatnya ya, pada bagian ini, tetapi saudara, bumi sedang umat diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan dan mengabarkan keselamatan atas bangsa-bangsa. Asap mendorong dalam puji-pujiannya, segenap bumi bernyanyi bagi Tuhan dan juga menceritakan kemuliaan Tuhan dan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Asap juga mengajak bangsa-bangsa dapat mengakui bahwa Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Dan bagian ini juga asap mengajak agar setiap umat yang mengakui bahwa Tuhan itu Raja, katakanlah juga bahwa Tuhan itu adalah penyelamat. Dan saya coba Bapak Ibu saudara-saudara baca pada ayat yang terakhir dari pembacaan kita, yaitu ayat 36. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Dari setiap nyanyian pujian yang disampaikan oleh Asaf itu tidak hanya didengarkan oleh bangsa Israel, tapi ending dari pembacaan kita ini, mereka mengaminkan apa yang disampaikan oleh Asaf dalam puji-pujian. Apa itu yang disampaikan? Amin, puji Tuhan. Mereka menyatakan apa Bapak Ibu? Amin. Amin, puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin pada dalam bahasa Ibrani artinya pasti
sepakat sekalipun hanya dibantu oleh oksigen. Oksigen lepas, Bapak Ibu selamat jalan. Orang sakit jawaban doa hanya dua. Kalau kita berdoa permohonan Tuhan berdoa, majelis berdoa, Tom sendiri juga berdoa. Orang sakit jawaban doanya hanya dua. Yang pertama, Tuhan sembuhkan. Berarti harus ada perubahan hidup. Yang kedua, mati. Hanya dua ini saja, tidak ada yang lain. Jadi jawaban doa dari setiap penderitaan sakit hanya ada dua. Satu, kesembuhan. Dua, kematian. Siapa yang menentukan? Kita? Tidak. Dia. Perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah dalam hidup kita adalah nafas hidup, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat dalam keluarga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam usaha, berkat dalam pelayanan yang tidak terhitung banyaknya. Bisa hitung Tuhan, berkat untuk Tuhan. Bisa, hanya bisa mengaku terima kasih. Hanya bisa mengakui Tuhan lebih baik. Cinta Allah sungguh besar bagi kita dan bagi semua, maka sudah sepatutnya sebagai orang-orang yang telah merasakan menerima perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah. Maka hari ini harus kita kerjakan dan kita lakukan adalah persembahkanlah hidup kepada Tuhan, persembahkanlah puji-pujian bagi Tuhan, nyanyikanlah syukur kepada Allah yang telah memperkenankan kita sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja, terus ada puji-pujian di depan, jangan bilang Tuhan kasih tahu mulut ini untuk menyanyi. Ya kalau memang setelah lagu Tuhan setelah lagu ini, nanti lagu itu mungkin sama Allah. Karena dalam penyembahan kepada Tuhan itu ada doa, ada pujian, ada firman. Ada doa, ada pujian, ada firman. Yang kedua, saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan untuk keberadaan kita hari ini. Atau kita mengeluh, kita marah, kita kecewa kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bersyukurlah atas cinta Tuhan yang menguatkan kita menghadapi pergumulan demi pergumulan. Saya yakin Bapak Ibu kalau tidak hidup dalam Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, pergumulan apapun bisa kuat. Maka yang lagi tren hari ini adalah gantung diri. Bapak Ibu, anak-anak, muda pemudi, kalau ada beban hidup, ada pergumulan demi pergumulan yang tidak bisa diselesaikan, jangan akhiri hidup dengan tali gantung. Tali apa? Punya Tuhan. Mungkin Tuhan tidak menjawab hari ini, mungkin Tuhan punya waktu lain. Mungkin Tuhan tidak memberi hari ini, tapi Tuhan akan memberi dengannya di waktu yang lain. Karena Tuhan bilang dalam lagunya, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat, bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan waktunya. Cinta Tuhan menguatkan kita menghadapi pergumulan demi pergumulan. Tuhan menganugerahkan hati yang lapang dan hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Hari ini saya katakan sama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Are you believe Jesus Christ? Yes. Percaya kepada Tuhan Yesus? Yes. 100%? Yakin? Yakin. Kalau sakit rapi dukun, kalau sakit raja orang pintar, kalau belum di jabatan tak pakai bayar-bayar di orang-orang pintar supaya saya bisa duduk jabatan. Sama jadi yang ini sama, apalagi nanti sudah ada persiapan pelantikan kemarin sudah selesai. Sekarang ini lagi semua lagi pikiran nanti besok saya dapat jabatan. Besok di Papua Barat, daya saya disingkirkan kan tidak ya, atau saya dapat jabatan atau tidak, atau nanti di kota Sorong dan kawasan Sorong sedang berpikir. Dan kemarin itu sama orang politik kayaknya saya sudah dapat jabatan. Bapak Ibu,
jabatan, kekayaan, berkat, Tuhan yang kasih. Ada alurnya. Kalau Bapak Ibu mau dapat semua, gampang caranya. Karena firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 16 itu bilang, umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri itu kekayaan dan kehormatan. Kalau Bapak Ibu mau dapat dua-duanya, kita gampang aja ini. Apa? Tangan kanan, tangan kiri disatukan, berdoa dan minta dari Tuhan. Kan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Sambut dia, maka dia menjadi dekat dengan Tuhan. Jangan lakukan cinta Tuhan dengan pengeluhan, persungutan dan kekuatan hidup. Sikap-sikap seperti ini hanya menunjukkan bahwa iman kita adalah iman yang palsu. Keyakinan kita kepada Allah hanyalah keyakinan yang semu. Sebab jika kita percaya bahwa Allah yang kita yakini, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu kepada kita dalam hidup kita, maka seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satu panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah bersaksi tentang perbuatan-perbuatan yang besar. Jadikanlah hidup kita sebagai sebuah kesaksian tentang Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Kita bersaksi dengan talenta kita, dengan seluruh totalitas hidup, bukan saja melalui pemberitaan firman seperti kami hamba-hamba, tapi juga melalui musik dan nyanyian, bahkan dalam seluruh hidup kerja dan pelayanan, itu menjadi bagian dari persembahan kepada Tuhan. Jadi di mana saudara kerja, di mana saudara melakukan segala sesuatu, hadirkan Kristus dalam hidup saudara dan hadirkan Kristus dalam setiap tindakan, perbuatan dan sikap kita. Toh manusia akan membuat salah, cuma itu aja. Tapi jangan terus ada dalam kesalahan. Terus ada dalam perbuatan-perbuatan yang menjadikan hubungan kita dengan Kristus itu ternoda. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ajak aja. Bersahabatlah kita dalam menyembah Allah yang benar. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Amin.